Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Tetap semangat di dalam pembelajaran secara daring. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan soal Firma Solok Indah, di mana pada video ini saya sudah menginput dokumen 1 sampai dengan 5. Pada kali ini saya akan melanjutkan yaitu dokumen 6 sampai dengan 15 menggunakan komputer akuntansi yaitu aplikasi MyApp Accounting versi 22. Berikut ini adalah langkah untuk mengerjakannya. Pertama kita klik open. Lalu kita cari file soal kita yang sudah kita kerjakan, misalnya ini. Oke, kita mulai dari dokumen 6. Dokumen 6 ini merupakan faktur penjualan, di mana ini adalah penjualan secara kredit. Firma Solok Indah menjual barang dagangan kepada PT Sikli. Berikut ini adalah langkah mengerjakannya. Klik sales. Karena penjualan kredit, kita klik enter sell. Sebetulnya penjualan kredit, penjualan tunai, pertama input dulu fakturnya. Tapi kalau tunai, P2D-nya yang diisi. Seperti itu. Tapi kalau kredit cukup enter sell saja. Kita tulis nama customer-nya. Kita pilih ya customer-nya. Ini dia customer-nya. Nah, tanggalnya. Ini tanggal 3 Desember. Kita ganti tanggalnya 3 Desember 2016. Oke, lalu fakturnya. Ini nomor fakturnya. Bisa ditulis di bagian invoice ini. Oke, kalau udah kita masukin kuantitinya. Karena terminnya sudah ya, kita sudah setting saat menginput customer-nya. Kalau lupa bisa klik video untuk menginput nama customer beserta saldo awalnya. Pertama ini adalah jumlah barangnya. Yang ini ya, jumlah barangnya yang 6 ini. Kita tulis 6. Itemnya adalah Aquated. Nah, ini dia. Harganya ini 7.200.000. Oke. Jangan lupa teks di ujung ada tulisannya PPN. Kalau ente silahkan ditulis PPN. Karena barang ini ada PPN-nya. Oke, kita lanjut. 4. Nurisu. Oke. Harganya adalah 11.700.000. Oke, lalu 5. Ken Sigma 1. Harganya 8.200.000. Lalu berikutnya adalah 3 kuantitinya. Ken Sigma 2. Harganya 10.400.000. Oke. Di sini ada tulisan total penjualan. Nah, total penjualan kita ada di sini. Nah, di sini total penjualannya ada 162.200.000. Nah, ini masih belum sama. Kita pastikan lagi, ini 7.200.000 cocok. 11 juta, nih 11.700.000. Nah, ini dia salah ketik. Oke, jadi kalau misalnya total penjualan ini ada subtotal. Kalau nggak sesuai berarti kita cek dulu harganya ya. Karena kalau udah muat quantity lalu harga, untuk total itu udah auto sum atau jumlah sendiri. Nih ya sama.
Karena tulisannya PPN, maka di sini PPN-nya 16.220. Sama di sini ini totalnya. Lalu bagaimana kalau misalnya di sini PPN-nya udah PPN tapi angkanya nggak sesuai, mungkin diperhatikan bagian atas, mungkin dia include. Ini PPN-nya, jadi barang ini tidak termasuk pajak, jadi ini di atas dihilangkan centangnya. Jadi kalau penjualan kredit, seperti ini saja inputnya. Yang penting kita samakan ini, faktur yang ada di Mayop sama dengan yang ini. Nah, kalau sudah sama, baru kita record. Kalau misalnya ini penjualan kredit, kalau penjualan tunai berarti P2D-nya yang diisi ya. Oke, karena ini kredit, maka cukup input fakturnya saja. Kalau sudah, kita record. Oke, sudah selesai dokumen 6. Sekarang pindah ke dokumen 7. Ini juga masih penjualan secara kredit, berarti masih di sini nih, masih di enter sales. Kita pilih customer-nya. Nah, tanggalnya adalah tanggal 4. Invoice-nya kita tulis. Oke, lalu jumlah barangnya. 8. Aquatech. Ini dia. Harganya 7.200.000. Langsung enter ya. Langsung 5. Nurisum. Harga 11.700.000. Enter lagi. Lalu 3. Ken Sigma 1. Pakai tab saja. Nah, lalu yang terakhir adalah 5 Ken Sigma 2. Angkanya adalah 10.400.000. Oke, prosesnya sama seperti tadi dokumen 6. Kita lihat di sini. Nah, ini angkanya berbeda, kita pastikan lagi. Yang pertama 7.200.000, 11.700.000, 8.200.000, 10.400.000. Di sini 8, 5, oh ini angkanya 7. Nah, hati-hati. Oke. Jadi kalau di sini nih tidak sesuai dengan faktur yang manual ini, maka kita cari tahu dulu penyebabnya. Bisa jadi tadi quantity, sebelumnya misalnya harganya salah ketik seperti itu. Jadi dibutuhkan adalah ketelitian kita saat menginput. Oke, sama ya. Jangan lupa di sini di ujungnya kalau nggak sama ini PPN ya. Oke, kalau udah dokumen 7 sudah selesai, kita record. Kalau mau dilihat, klik jurnal, bagian sales. Nah, ini dia. Kalau misalnya ada terjadi kesalahan, klik panahnya aja diperbaiki. Oke, sekarang dokumen 8. Dokumen 8 ini merupakan bukti kas keluar, di mana adalah pelunasan hutang dagang. Nah, karena ini adalah pelunasan hutang dagang ya, ini kalimatnya pelunasan hutang dagang, berarti berhubungan dengan utang dagang. Kalau berhubungan dengan hutang dagang, maka kita klik purchase, lalu pay bill. Kita pilih nama suppliernya PT Bintang. Nah, lalu tanggalnya tanggal 4. Lalu nomornya kita buat, nih misalnya 02 di nomor ini aja. Angkanya, ini dia angkanya. Ini angkanya ya. 179.148.418 rupiah. Oke, seperti ini.
Lalu taruh angkanya di amount apply seperti ini, enter. Lalu kita lihat seperti ini ada diskonnya ya. Sama kayak bikin manual, cuman ini akunnya belum dibuat, diskonnya kemana. Nah, kita record dulu seperti ini. Nah, saat record kita akan diminta untuk naruh link account buat diskon. Ini dia. Take discount for early payment. Jadi untuk diskon akunnya apa sih? Karena pembelian, maka kita klik purchase discount. Sama seperti manual tadi. Ya. Kalau udah, silakan diklik OK. Lalu kita record. Nah, ini diskonnya otomatis terisi. Kenapa? Karena kita sudah buat terminnya, makanya ada terminnya biar terisi masih dapat diskon apa tidak. Nah, kalau itu versi komputer. Kalau manual ya dihitung. Nah, seperti itu ya. Kalau udah record. Oke, sebentar. Ini selisihnya adalah pembulatan aja di koma. Kita klik dulu. Bentar, kita hilangkan dulu. Selisihnya 16. Kita lihat. Ini masalah pembulatan aja. Ini kan ada komanya. Oke. Ini kan 418. 1179 148 418. Ini adalah selisihnya. Kita tulis saja 108 182.804.508 rupiah kali 2%. Berarti 0,02. Kan ada komanya. Nah, kita hilangkan komanya. Nah, seperti ini. Jadi kalau secara komputer pakai ada pembulatan koma ya. Ini udah tinggal dibuat aja. Kalau udah, kita record. Oke, lanjut ke dokumen 9. Bukti kas masuk. Karena pelunasan piutang. Nah, bukti kas masuk ada kaitannya piutang, maka klik sales. Lalu, receipt payment. Pilih customer-nya, Sejahtera. Tanggalnya, nah 5 Desember 2016. Oke. Ini dia, kita tulis BKM-nya di sini. Jumlah uangnya 160.406.400 rupiah. Oke. Kalau udah, kita lihat. Di sini untuk pelunasan 27 November. Jadi kliknya di amount apply sebelah 27 November. Bukan ditaruh di sini ya. Bukan di sini. Oke. Ini salah. Dihapus. Dia 27 November. Kliknya di sebelah 27 November. Kalau udah enter. Dan record. Nah, ini selesai. Kita lanjut ke dokumen berikutnya, dokumen nomor 10. Kalau mau lihat jurnalnya, klik transaksi jurnal. Oke, ini dia di sini ya. Ya, ada sel diskonnya. Oke, kalau udah
Dokumen 10 ini adalah bukti kas masuk lagi. Oke, berarti receipt payment kembali. Customer-nya PT Mentari. Tanggalnya tanggal 6. Nah, ini dia. Kita tulis dulu PKM-nya di sini. Kalau lupa nggak apa-apa. Oke, angkanya adalah 275.429.000. Oke, kalau udah kita tulis di sini untuk pelunasan 28 November. Taruh di sampingnya amount apply-nya. Oke, record. Selesai. Dokumen 11. Yaitu bukti kas keluar, yaitu pelunasan hutang. Sama langkahnya kayak tadi. Purchase, pay bill, lalu PT Riken. Tanggalnya adalah 6 Desember. Ya, tanggal loh ya yang diingat pertama. Lalu uangnya adalah 155.303.595 rupiah. Oke. Di sini kan ada komanya 88, berarti ini pembulatan. Ya. Berarti di sininya kita buat seperti ini. Di pembulatan. Jadi uang yang kita terima sama nih. Jadi diskonnya aja diedit. Ya, jadi dibulatkan. Kalau udah oke. Kalau sudah selesai, kita record. Dokumen 11. Dokumen 11 ini merupakan faktur pembelian, di mana kita membeli barang pada PT Bintang. Caranya sama seperti saat kita input penjualan kredit tadi. Bedanya, kalau penjualan kredit inputnya di sales dan enter sales. Kalau pembelian di menu purchase lalu enter purchase. Apabila kita sudah memahami cara penginputan penjualan secara kredit, maka untuk pembelian secara kredit maka kita bisa langkah dan prosesnya sama. Pertama, nama suppliernya PT Bintang. Lalu tanggalnya. Nah, tanggalnya kita ubah dulu ya. Lalu kita buat nomornya, nomor fakturnya. Lalu billnya. Oke, kita mulai. Yang dibeli adalah 2 item saja. Di sini ada Aquatech 20, berarti kita buat 20. Aquatech, ketik aja A, udah muncul ya. Harganya adalah 3.888.000. Oke, yang kedua unitnya adalah 14, yaitu Nurisu. Kita ketik aja N gitu. Oke, seperti itu. 6.435.000. Oke, kita lihat. Sama ya. Ada biaya pengiriman, nah berarti freight. Nah, biaya pengiriman adalah 3.357.000. Tulis di sini. Oke. Sekarang kita lihat pajaknya adalah 16.785.000. Sama ya. Jadi kita harus teliti. Ini adalah pembelian secara kredit. Berarti cukup kita buat fakturnya saja. Kalau sudah di enter purchase, maka record. Oke, selanjutnya dokumen 12 yaitu bukti kas keluar. Bukti kas keluarnya di sini adalah untuk pembelian 2000 lembar saham. Nah, karena membeli saham nih, gak ada kaitannya dengan pembelian maupun penjualan. Maka kita klik di menu banking. Kita klik karena bukti kas keluar spend money. Tanggalnya pertama yang diubah, tanggal 7.
Angkanya adalah 210.400.000 rupiah. Oke, nomornya kita buat 04. Oke, kita buat di sini keterangannya. Kita buat keterangan misalnya pembelian 2000 lembar saham. Oke ya. PT Aman kita tulis PT Aman Sentosa. Kalau udah akunnya apa? Nah, kita lihat akunnya. Kalau kita sudah tahu akunnya, tinggal pilih akunnya saja. Kita klik akun marketable sekuritas. Oke, seperti ini. Lalu bagaimana? Ya sudah, kalau dapat akunnya, kita record saja. Oke, akan muncul di jurnal ya. Ini dia. Oke, kalau udah kita lanjut ke dokumen berikutnya. Berikutnya adalah dokumen 13. Dokumen 13 ini merupakan penjualan secara kredit. Maka akan kita input yaitu di sales, lalu enter sales, sama seperti yang sebelumnya. Customer-nya adalah PT Mentari. Tanggalnya adalah 8, jadi kalau mengerjakan tanggalnya terlebih dahulu ya yang diubah. Lalu invoice-nya kita ganti nomornya. Lalu unitnya. Karena terminnya sudah ada ya. 7A. Ketik aja A ya, baru tab. Nah, angkanya kita lihat 7.200.000. Langsung enter. 5 Nurisu 11.700.000. Lalu 6 Ken Sigma 1 8.200.000 dan 4 Ken Sigma 2 10.400.000. Oke, seperti ini kita lihat. Nah, sudah sama apa belum? Ini dia, sudah sama ya. Boleh dicek ini. Nah, ini tampilannya. Jadi, unitnya, item number-nya langsung otomatis terisi deskripsinya. Harganya dilihat dari sini. Lalu paling ujung jangan lupa PPN. Nah, ini dia PPN-nya, total keseluruhan. Kalau sudah, kita tekan record. Nah, lanjut ke dokumen berikutnya, dokumen 14. Voucher kas kecil. Kita klik banking, spend money. Account-nya diganti petty cash. Lalu kita buat nomornya. Tanggalnya tanggal 8. Uangnya adalah sebesar 1.200.000. Oke, kita buat keterangannya ini misalnya pembayaran pembelian office supplies. Oke, akunnya berarti kita ambil akun office supplies. Seperti ini aja untuk menginput voucher kas kecil. Tapi jangan lupa kiri atasnya adalah petty cash. Oke, kalau sudah kita record, lanjut ke dokumen 15 ya. Ini bukti kas masuk, yaitu dari penjualan tunai. Nah, ini dia penjualan tunai itu prosesnya sama nih kayak input penjualan kredit. Cuman bedanya nanti pay today kita isi. Penjualan tunai. Terminnya COD, tanggalnya 9. Oke, nomornya kita buat di sini 05, kita masukin aja. Ini dia itemnya. Kita mulai 5 Aquatech. Nah, seperti ini. Harganya adalah 7.200.000. Lalu 3 Nurisu N ya.
11.700.000. Lalu berikutnya 5. Ken Sigma 1. 8.200.000. Lalu 2 unit Ken Sigma 2. 10.400.000. Oke, sudah selesai. Lanjut. Ini totalnya 132.900.000 nih, sama ya. Ini dia PPN-nya ini. Berarti total barang yang servis tidak ada PPN-nya, berarti ini NT. Kita buat ini 4 unit. Ini dia. Servis 1. Oke, harganya adalah 300.000. Ini dia. Lanjut berikutnya 3. Servis 2. Harganya 400.000. Oke. Nih ya. Yang 2 ini NT ya. Nih dia. Sama ya angkanya ya. 148.590.000 sama nih. Karena dia penjualan tunai, P2D-nya langsung saya isi. Seperti ini. Jadi paymentnya adalah cash kalau udah record. Tapi kalau misalnya nih sudah dikerjain, udah di-record ternyata lupa tuh P2D-nya diisi, nggak apa-apa, klik aja receipt payment, langsung cari customer-nya penjualan tunai, seperti itu. Demikian tadi kita sudah mengerjakan dari dokumen 5 sampai dengan 15. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat di dalam pembelajaran sejarah daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.